Seiring dengan menurunnya kasus COVID-19 di tengah masyarakat, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran akan berhenti beroperasi secara bertahap. Wacana alih fungsi RSDC Wisma Atlet pun muncul setelah beberapa waktu terakhir tidak lagi merawat pasien isolasi COVID-19. Berikut liputan jurnalis MGN Aris Setia dan Widiarto. Pemerintah selaku pengelola Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran sejak 31 Desember 2022 kemarin secara resmi telah mengumumkan pemberhentian RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Pemberhentian ini dilakukan secara bertahap hingga 31 Maret 2023. Seperti apa kondisi terkini dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran? Kita akan langsung lihat ke dalam. Pengumuman penghentian operasional RSDC Wisma Atlet tertuang dalam surat Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto tertanggal 30 November 2022. Surat itu ditujukan kepada Panglima Kodam Jayakarta Maijen TNI Untung Budiharjo. Surat tersebut berisi perihal penghentian operasional RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Dalam surat tersebut tertulis tujuan penghentian operasional RSDC Wisma Atlet karena menurunnya kasus COVID-19 dan berkurangnya tingkat keterisian pasien RSDC Wisma Atlet secara signifikan. Kendati pemerintah sudah mengumumkan penghentian operasional RSDC Wisma Atlet Kemayoran, pemerintah selaku pengelola RSDC Wisma Atlet Kemayoran masih membuka Tower 6 tempat saya berada ini untuk melayani masyarakat yang apabila terkena COVID-19. Dan selain itu juga di Tower 6 ini tersedia berbagai fasilitas mulai dari ruang instalasi gawat darurat, high care unit, dan intensive care unit dengan berbagai layanan ataupun peralatannya. Dan selain itu juga terdapat sejumlah relawan yang sampai detik ini masih bertugas untuk melayani masyarakat. Tower 6 RSDC Wisma Atlet Kemayoran memiliki sejumlah fasilitas seperti ruang instalasi gawat darurat atau IGD, intensive care unit atau ICU, dan high care unit HCU. Adapun jumlah ketersediaan tempat tidur pasien di Tower 6 saat ini sebanyak 1.575 tempat tidur, namun hanya 1.100 tempat tidur yang disiagakan. Sementara relawan yang masih bertugas ada sebanyak 181 relawan yang terdiri dari 134 relawan tenaga kesehatan dan 47 relawan non-tenaga kesehatan. Kondisi RSDC Wisma Atlet yang beberapa waktu sudah tidak ada pasien lagi juga mendapat perhatian dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah. Menurutnya, sebaiknya pengelolaan RSDC Wisma Atlet selanjutnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, mengingat sebelumnya hal serupa juga terjadi di Rusun Pasar Rumput. Ini saya sampaikan, saya mengusulkan, saya memohon kepada Pak Asisten Pembangunan dengan Dinas Perumahan yang ada waktu itu ikut rapat, agar kita dengan adanya Wisma Atlet yang memang sudah tidak dioperasionalkan lagi untuk COVID, sekarang ini dalam keadaan kosong. Dengan kondisi gedung, bangunan yang begitu kokoh dan bagus, sayang kalau kosong. Yang akhirnya saya sekali lagi sebagai Ketua Komisi D dari fraksi PDI Perjuangan mengusulkan bahwa Wisma Atlet ini cocok sekali untuk rusunawa. Kini publik pun menanti seperti apa selanjutnya pengelolaan RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Apakah memang akan dialihfungsikan layaknya hunian dengan segala fasilitasnya? Semua balik kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Aris Setia, Widiarto, MGN.